bangsa dan tanah hiduplah negeriku badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anak negeriku merdeka. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang putih. Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu laporan dari TPMPS yang dibawakan oleh Bapak Nawawi. Kepada Bapak Nawawi kami berikan kesempatan. Terima kasih Bu Margareta atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili ketua yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 6 Bu Nurita Siregar SPD. Yang terhormat Bapak Pengawas Dikmen JU1 Bapak Marwah Habib MM. Para wakil kepala sekolah beserta staf, Ibu Kasubag TU beserta stafnya, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga bisa bertemu walau lewat tatap maya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga diambil karena mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua, kegiatan TPMPS seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Bapak Adang Rahmat Permana, ada beberapa agenda kegiatan dengan nama kegiatannya TPMPS Berbagi. Ada direncanakan beberapa agenda di mana pada hari ini tanggal 9 November 2020 kegiatan agenda yang pertama TPMPS Berbagi yang nanti insya Allah narasumber kita adalah Bapak Anwar Mutarom yang nanti akan menyampaikan materi tentang Google Classroom. Diharapkan pada para teman-teman semua untuk fokus mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dikarenakan ini adalah bagian dari kita semua untuk meningkatkan mutu, khususnya di bidang di sektor pembelajaran. Selain menambah wawasan juga, artinya teman-teman di masa pandemi yang jelas sudah keharusan buat kita semua untuk lebih memahami, lebih untuk melakukan kreativitas, menambah wawasan khususnya di aplikasi daring, sehingga dalam pelaksanaan PJJ atau BDR, teman-teman guru semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, walaupun dilaksanakan dari rumah. Sekali lagi,
kegiatan ini merupakan salah satu bagian upaya peningkatan mutu sekolah. Diharapkan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Anwar sebagai narasumber, teman-teman menyimak dengan baik dan diimplementasikan dalam PJJ atau BDR. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias, yang tetap semangat, tetap punya komitmen untuk meningkatkan mutu sekolah secara bersama-sama. Oleh sebab itu, marilah kita semua melaksanakan kegiatan yang kurang lebih dilaksanakan 2 jam ini dengan narasumber Pak Anwar mengenai Google Classroom bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan teman-teman mendapatkan hasil apa yang sudah nanti disampaikan oleh narasumber. Dari kami sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Nurita Siregar. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih Bu Margaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Marno sebagai pengawas paket SMA Negeri 15 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Sagam, Pak Suandi Tarigan, Bu Haryati, dan para staf juga, Ibu Kasubag TU dan jajarannya, dan juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melakukan pertemuan Zoom TPMPS Mandiri keempat. Dan saya juga sangat bersyukur karena dari hari ke hari kita semakin semangat, mudah-mudahan ke depannya juga kita semakin semangat juga, ya. Jadi memang guru itu harus up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman, ya. Tadi saya baru supervisi Ibu Rosmiati yang akan disosialisasikan nanti di TPMPS berikutnya, ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah melaksanakan tugas PJJ-nya hari ini dan hari-hari sebelumnya. Saya juga berharap untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru semakin semangat, semakin up to date, ya. Anak-anak juga semakin semangat, semakin sehat, sehingga prestasi 15 semakin kelihatan di SMA Negeri CDKI ini khususnya, ya. Ya, kalau bisa senasional bahkan internasional, ya. Itu hanya mimpi, tapi mimpi juga bisa jadi kenyataan bila kita bekerja keras dengan disiplin yang kuat dan bekerja kreatif, inovatif, dan berkualitas. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Margareta. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah Bu Nurita Siregar. Sekarang kita masuk ke acara yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Paket Bapak Marno Habib MM. Kepada Bapak kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala SMA 15 Jakarta yang sangat semangat dan selalu ceria. Amin. Tim TPMPS yang sudah bekerja keras menyusun materi-materi yang memang dibutuhkan. Bapak, Ibu guru, wakil kepala sekolah, staf tata usaha, dan semua kru dari SMA 15. Semoga semuanya sehat. Amin. Saya berada pas ini saya WFO. Jadi saya di ruang pengawas ini. Jadi ruang pengawas sendirian. Ya pengawasnya tinggal berdua, palis gantian masuknya. Pengawas SMK tinggal 1 orang. Jadi sendirian ini. Kanan kiri nggak ada. Jadi saya hari ini satu ruangan di lantai 3 itu nggak ada orang. Kecuali saya sendiri. Jadi saya penguasa tunggal nih hari ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya ikut serta ya dalam kegiatan ini. Apalagi yang muda-muda, saya mengharapkan ya, kan saya suka bilang yang namanya muda dan tua bukan diukur dari usia. Bu Nurita itu masih sangat muda. Kenapa? Semangatnya luar biasa mau belajar. Saya mungkin juga lebih muda dari Anda yang ada di sini. Kenapa? Saya belajar terus. Sampai yang di rumah kelihatannya sebel ngeliatin saya. Belajar mulu nih orang katanya gitu ya. Gitu. Kenapa? Saya pengen jadi orang muda. Guru adalah agen perubahan. Yang namanya agen berarti apa tuh agen? Kalau kita bicara barang berarti banyak barang yang ada di situ. Artinya ilmunya harus banyak ya. Dan selalu mengupdate diri tadi yang dikatakan Bu Nurita. Saya sangat setuju ya. Yang sudah mau pensiun aja masih mengupdate diri. Ya kan? Saya mau pensiun, Pak Adang juga mungkin update diri. Ya, karena insya Allah mungkin di birokrasi kita pensiun. Tapi karir di luar kita tidak akan pernah pensiun kecuali ajal menjemput. Jadi kalau orang mau pensiun lalu malas belajar, saya kira itu salah gitu loh ya. Saya kira nih, saya yang bilang. Kenapa? Karena yang namanya karir hakikatnya bukan hanya di birokrasi pemerintahan, di sekolah aja enggak. Di luar kalau kita ilmunya banyak dipakai. Apalagi Ustadz itu tadi, Ustadz siapa tuh? Rahmanto ya? Rahmanto. Ya di luar laris dia. Jadi penceramah, jadi apa pensiun juga. Kenapa? Jadi sesungguhnya karir itu tidak terbatas. Hanya di sekolah. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat belajar. Seorang guru ingin sekolahnya bermutu. Apalagi yang dipikirin kalau bukan mutu sekolah. Oleh karena itu, ya kita juga gurunya harus bermutu. Harus banyak belajar, membaca, dan sebagainya. Nah, kita bicara mutu, tapi kita juga harus ada rentetan ya. Di antaranya adalah kepala sekolah ini barangkali untuk kepala sekolah dan wakil. Ketika PJJ, ketika kita melihat berapa siswa yang hadir, tentunya kita harus punya siasat bahwa jangan sampai gini, muridnya 40 sekelas, yang hadir hanya separohnya. Itu kan berarti bagaimana kita mau bermutu, dari prosesnya aja sudah tidak bermutu. Muridnya aja bagaimana? Ya, muridnya aja nggak serius gitu ya. Makanya dicek betul, saya minta kepada semua ya, Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah mengkoordinir, wakil dan sebagainya. Misalnya 40 siswa, 5 orang tidak masuk total, artinya berarti 35 satu kelas kalau kelas 10. Sekarang pertanyaannya, yang masuk 35, yang ikut belajar berapa orang? Sudahkah kita mendeteksi yang ikut belajar? Jadi bisa saja ditampilkan fotonya, ya hanya suaranya. Seperti tadi saya sengaja, saya nggak munculkan dulu kameranya, ya baru saya munculkan setelah kita mulai. Saya menyimak gitu loh. Murid kan kadang-kadang fotonya ditempel, apa dia menyimak gitu loh. Nah, gitu.
Jadi ada cara bagaimana supaya murid itu terdeteksi, walaupun kadang-kadang dia tempelkan foto, misalnya di sela-sela pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran atau di seperempat pembelajaran. Nah, guru bisa saja memanggil namanya siapa tuh yang muncul langsung. Nah, kelihatan tuh anak tuh. Itu perlu dicatat ketika dipanggil nggak nyaut-nyaut ini. Karena saya sering kali ikut di swasta juga seperti itu. Dipanggil-panggil anaknya nggak nyaut-nyaut. Saya bilang ini kenapa nih kok nggak nyaut-nyaut? Hadir tapi tidak nyaut. Kira-kira apa tuh namanya? Artinya apa? Dia tidak bisa, dia tidak attention, dia tidak memperhatikan, dia tidak menyimak dalam bahasa. Oleh karena itu perlu absen setiap pembelajaran, ya, kepala sekolah, wakil kontrol, berapa persen yang hadir dan berapa persen yang menyimak. Jadi ada dua nih, bukan sekedar hadir. Kalau kita bicara hadir, ketika kita luring ya kan di kelas, kita melihat langsung oh yang hadir sekian. Tapi ketika kita PJJ tidak bisa percaya begitu saja. Yang hadir berapa, yang nyimak berapa. Jadi ada prosentasi menyimak, ada prosentasi kehadiran. Nah, oleh karena itu setiap saat guru seperti itu, bagaimana caranya supaya mereka tertarik dengan apa yang Ibu dan Bapak ajarkan. Makanya kiatnya adalah bagaimana menjadi guru yang dirindukan. Nah, gitu. Yang dirindukan, ya kan? Yang disenangi, ya. Datang masuk kelas, mereka sudah melihat wajah gurunya udah langsung melek matanya, nggak ngantuk lagi. Yang sampai begitu gurunya masuk, dia jadi redup matanya. Nah, bagaimana cara Ibu dan Bapak, walaupun di keterbatasan ini. Yang penting lagi bagaimana menciptakan anak bisa belajar mandiri. Karena memang dibutuhkan untuk PJJ ini, belajar mandiri ini sangat penting karena dia kan nggak dikontrol, ya orang tuanya kerja. Ya, orang tua kerja, dia di mana jam sekian sampai jam sekian. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama mencari kiat-kiat supaya belajarnya menarik, media yang dibuat juga bisa terkontrol sehingga apa yang diharapkan menjadi sekolah bermutu. Ya 15, ukurannya gini. Boleh aja nanti dalam proses kita misalnya menggaungkan, ini kita SMA 15 sudah menggunakan media ini. Tapi ingat nanti endingnya adalah masyarakat bicara mutu bukan sekolahnya bagus, gurunya dipamerin yang bagus-bagus, lihat outputnya gitu. Berapa persen yang diterima di PTN ini harus ada pendongkrakan. Kalau tahun ini berapa, tahun depan paling nggak naik 20% minimal targetkan. Seperti itu. Jadi banyak variabel yang menyebabkan mereka juga bisa diterima. Jangan sampai SMA 15 itu kalah dengan sekolah swasta jumlah yang diterima di negeri. Karena itu ukuran kinerja kepala sekolah juga. Sehingga kita semuanya tanggung jawab bicara mutu ya, penerapan ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua kita ini menjadi satu amal baik kita, ya kan? Dalam rangka peningkatan mutu jadi kewajiban kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Bapak Marno Habib MM. Sekarang kita masuk ke acara yang ke-6, yaitu tentang materi media pembelajaran Google Classroom yang dibawakan oleh Pak Anwar Mutarom. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Marno Habib selaku pengawas SMA Negeri 15. Yang kami hormati Ibu Nurita Siregar selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15. Yang kami hormati Bapak Sakam selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Suwandi Tarigan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan yang kami hormati Ibu Sri Haryati
selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras. Dan tidak lupa semua Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama belajar, termasuk kami untuk belajar mengenai Google Classroom. Baik, sebelum kami mulai, di dalam nantinya dalam kita belajar bersama ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama tentang bagaimana memulai kelas baru atau membuat kelas baru. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana cara mendaftarkan siswa dan guru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendistribusikan materi di dalam Google Classroom. Kemudian yang keempat adalah membuat ujian atau kuis di dalam Google Classroom sebagai bentuk evaluasi kita kepada peserta didik. Oke, baik. Untuk lebih singkatnya, saya akan langsung menuju ke Google Classroom. Oke, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Google untuk membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memulai kelas baru. Jadi di menu sebelah kanan atas di sini itu ada menu plus. Ada menu plus, kalau kita klik maka akan muncul dua opsi, yaitu join class sama create class. Kalau kita mau membuat kelas baru, maka kita bisa mengklik create class. Kita membuat kelas yang baru. Oke, kita contohkan. Kalau kita klik, nah di sini ada isian yang perlu kita isikan terkait dengan identitas kelas. Yang pertama adalah class name atau nama kelas. Saya berikan contoh. Karena saya mengajar fisika, saya kasih nama kelas fisika, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian sectionnya kita isikan semester berapa. Subjek ini opsional, boleh diisi, boleh tidak ada masalah. Kemudian roomnya adalah ruangan yang biasa kita pakai. Saya akan isi, saya coba isi pakai lab fisika. Ini sebagai contoh. Jadi saat kita membuat kelas baru, kita akan disuguhi isian semacam ini. Pengisiannya adalah sebagai contohnya seperti ini. Kemudian kita klik create, maka akan dibukakan atau dihasilkan sebuah kelas baru dengan nama kelas fisika. Oke, ini tampilannya. Nah, di dalam kelas ini nanti kita diberi kebebasan untuk mengelola tema. Kita bisa memilih tema dengan cara select tema. Ada banyak pilihan yang bisa dipilih di sini. Ini adalah generalnya, umumnya yang biasa dipilih. Kemudian kalau mau tentang bahasa Inggris ataupun sejarah, ini bisa diklik. Kalau misalkan tentang matematika dan sains, nanti temanya juga menyesuaikan. Tentang seni misalkan, nanti juga akan menyesuaikan. Oke, saya akan coba ambil yang ini, menarik ini. Karena ini waktunya makan siang, sudah lewat sih sebenarnya. Saya ngambil seni tentang sayuran, apa ini? Alat masak. Oke. Kelas fisika yang dipadukan sama alat masak. Nah, ini contoh mengganti tema. Sangat sederhana. Jadi Google sudah memfasilitasi kita untuk mudah sekali untuk melakukan penggantian tema. Ataupun seandainya mau membuat tema sendiri, bisa juga dengan mengupload foto. Jadi selain select tema, kita juga bisa mengupload foto kita. Contohnya, kita upload foto kita.
slide foto, saya mau ambil contoh ini coba. Oke, biar kelihatan ada identitas fisikanya, saya tulis fish saja, saya pilih fish saja, kemudian slide. Nah, di sini akan terlihat tema yang custom yang kita buat sendiri. Oke. Ini adalah pertama memulai kelas baru. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara menambahkan siswa baru atau bagaimana cara kita mengundang siswa ke dalam kelas kita. Kalau kita lihat di sini belum ada siswa, di people ini belum ada siswa, hanya ada guru. Siswa belum ada. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Cara mengundangnya adalah bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan membagikan kode kelas kita. Kode kelas kita itu berada di atas sebelah kiri. Ini kode kelas. Kalau misalkan kurang jelas, bisa kita klik display ini. Nah, menjadi lebih besar. Nah, kode ini yang kita bagikan kepada peserta didik, agar peserta didik bisa join ke dalam kelas kita. Oke, baik, saya contohkan. Ini adalah email yang lain dari saya. Saya akan coba bergabung ke kelas yang baru saya ciptakan tadi. Caranya untuk bergabung sama dengan mengeklik tanda plus ini. Bukan buat kelas ya, tapi gabung ke kelas. Gabung ke kelas, kode kelasnya tadi. Oke, sebentar. Kode kelasnya adalah ini. Saya copy, kemudian saya masukkan ke sini. Kenapa ini? Saya coba ki. Oke, kita masukkan manual saja. ki, kemudian J3, X4. Oke, sekarang tinggal kita gabungkan. Maka kita akan masuk ke dalam kelas yang telah baru kita buat tadi. Ini adalah menu tampilan siswa. Tampilan siswa itu menjadi seperti ini atau peserta didik menjadi seperti ini. Kalau kita lihat anggotanya, gurunya, kemudian ini emailnya berbeda. Ini yang saya gunakan emailnya berbeda. Ini adalah email pribadi saya. Kalau yang satu ini adalah email dari dinas. Jadi yang membuat kelas adalah email dari dinas, sedangkan yang join adalah email pribadi saya. Kita lihat apakah sudah terisi people-nya, apakah sudah ada student-nya. Di sini ternyata sudah terisi. Oke, kelas fisika, kita lihat people-nya. Di sini sudah ada satu siswa. Yaitu tadi dengan cara, ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan memasukkan kode kelas. Oke, ini saya remove saja. Untuk memberikan contoh bagaimana cara memasukkan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan student di sini dengan menggunakan alamat email dari siswa. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan alamat siswa, kita bisa tuliskan secara langsung di sini. Saya contohkan tadi. Oke. Ini contohnya, misalkan ada lagi, misalkan ada banyak di sini. Kita tinggal tambahkan. Misalkan saya mau menambahkan Pak Aryono misalkan. Saya tambahkan di sini. Kalau misalkan siapa lagi saya mau masukkan ke dalam kelas ini, asalkan ada alamat emailnya, maka kita bisa mengundang secara langsung, secara banyak. Oke. Kemudian kalau sudah cukup, kita rasa jumlah siswanya sudah cukup, kemudian kita invite. Maka di sini studentnya ada 3 invite.
atau yang kita undang ada 3. Nah, nanti selama studentnya belum meng-approve atau menyetujui untuk masuk ke dalam kelas ini, maka gambarnya itu seperti masih belum terang atau masih sedikit abu-abu. Tapi kalau nanti sudah di-approve, sudah setuju untuk masuk ke dalam kelas, maka nanti tulisan di sini akan menjadi terang atau menjadi jelas. Oke, ini adalah cara yang kedua untuk memasukkan siswa. Jadi kami ulangi lagi, cara yang pertama adalah dengan mengundang melalui kode kelas. Kemudian cara yang kedua adalah mengundang melalui alamat email. Kode kelas berada di halaman muka, di sini kelas kode. Kalau mengundang secara dengan email, maka kita klik people. Kemudian di sini kita tambahkan invite student. Oke. Itu cara yang kedua. Terus kemudian di dalam kelas ini misalkan selain saya kelas fisika diajar oleh saya, misalkan ini juga diajar oleh Pak Manan misalkan atau dan Pak Jono, maka kita bisa menambahkan teachernya atau gurunya, tidak hanya saya, bisa kita tambahkan. Jadi di dalam satu kelas ini bisa beberapa guru yang mengajar kelas fisika. Saya berikan contoh. Ini tinggal kita tambahkan alamat email dari Bapak Manan maupun Bapak Jono, kemudian kita invite-kan. Kebetulan saya tidak menyimpan alamat email beliau, jadi ini hanya sebagai sampel saja. Oke. Jadi itu adalah tahapan untuk menambahkan anggota kelas, baik menambahkan siswa maupun menambahkan guru. Berikutnya adalah mendistribusikan materi. Jadi setelah kita membuat kelas dan menambahkan anggota beserta gurunya, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mendistribusikan materi kita. Untuk mendistribusikan materi kita bisa mengklik class work. Di sini kita klik create. Kemudian kita tambahkan topik. Oke, misalkan topik yang akan saya bahas yang pertama adalah hukum Newton. Kemudian kita klik add. Kemudian ada dua topik yang akan saya bahas dalam satu semester. Saya tambahkan yang berikutnya misalkan tentang Oke, ada 2 topik yang akan saya sajikan di dalam kelas fisika pada semester genap tahun 2020-2021. Mohon maaf, kelihatannya di sini bukan kelas genap, bukan semester genap ya. Kita masih semester ganjil. Oke, terus bagaimana kalau seandainya kita mau merubah yang ini, yang di atas ini, kita mau merubah semester genap kita rubah menjadi semester ganjil? Caranya sederhana, tinggal klik ke pengaturan. Kemudian kita langsung ganti saja yang salah. Kita ganti menjadi ganjil. Kemudian kita save. Oke, sudah berubah. Kelasnya sudah sesuai. Kemudian topik yang akan kita bahas, impuls momentum dan hukum Newton. Kemudian berikutnya, di dalam menjelaskan impuls dan momentum, saya membutuhkan 1 bahan ajar, 2 presentasi yang harus dipelajari oleh peserta didik, kemudian yang ketiga untuk mendorong peserta didik memahami, kita tambahkan dengan video pembelajaran. Jadi ada 3, masing-masing impuls momentum ada 3 materi atau cara untuk belajarnya, kemudian hukum Newton juga membutuhkan 3. Bagaimana cara menambahkannya? Caranya adalah kita klik create, kemudian kita tambahkan material. Material yang pertama yang saya butuhkan adalah materi atau buku ajar. Misalkan materinya berupa buku ajar. Deskripsi silakan diisikan.
Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu punya file tentang buku ajarnya, silakan di-add di sini, kemudian di-upload filenya. Tinggal di-upload, begitu, tinggal dipilih mana, kemudian tinggal di-uploadkan. Saya ambil contoh random saja. Oke, saya ambil ini. Ini hanya permisalan saja Bapak Ibu. Kemudian kita post. Buku ajar ini adalah buku ajar untuk materi hukum Newton. Maka kita taruh ke hukum Newton. Jadi caranya adalah kita klik kemudian kita drag ke topik hukum Newton. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah presentasi tentang hukum Newton. Maka berikutnya adalah kita tambahkan material kembali. Kita beri titel atau judul. Deskripsi bisa ditambahkan. Oke, ini misalkan. Kemudian kita post kembali. Nah, presentasi ini masih terkait dengan hukum Newton, maka kita drag ke hukum Newton kembali sehingga dia berada pada topik hukum Newton. Kemudian yang ketiga adalah tentang video pembelajaran. Kita tambahkan material kembali, kita tambahkan titel. Nah, untuk menambahkan video, bisa Bapak Ibu mengupload dari Drive sendiri, seandainya sudah memiliki video pembelajaran. Tetapi kalau belum punya, bisa kita mengambil alternatif, mengambil video pembelajaran itu dari YouTube. Caranya, tinggal kita klik Add, kemudian kita pilih YouTube. Di sini kita tuliskan hukum Newton. Kemudian kita klik, maka dari YouTube akan memberikan rekomendasi video-video yang sesuai dengan kata kunci yang kita isikan. Misalkan kita mengambil video yang pertama, maka video yang pertama ini tinggal kita klik, kemudian kita klik Add. Selanjutnya, kita klik Pause. Maka ini adalah video pembelajaran hukum Newton dan kita masukkan ke dalam topik hukum Newton. Jadi untuk hukum Newton sudah ada tiga. Yang pertama adalah tentang buku ajar, yang kedua adalah tentang presentasi, dan yang ketiga adalah tentang video tentang pembelajaran hukum Newton. Sementara impuls dan momentum, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama, membuat buku ajarnya, membuat presentasi hukum Newtonnya, dan membuat video pembelajarannya dengan cara mengklik create, kemudian tambahkan materialnya. Jadi materialnya silahkan ditambahkan. Jadi di dalam satu bab yang sama di sini ada 3 hal yang bisa dipelajari oleh siswa. Ini adalah cara mendistribusikan materi pada kelas. Kemudian kita akan tinjau bagaimanakah dari sisi siswa melihat tugas-tugas yang kita berikan semacam ini. Baik, kita beralih ke sisi siswa. Ini adalah halaman siswa tadi. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh dulu, kita refresh. Oke, kembali ke kelas. Tadi saya sudah keluar ya, saya gabung ke kelas dulu coba. Oke. Di sini di sisi
siswa atau peserta didik, kita akan mendapatkan tiga materi baru yang disampaikan oleh guru. Yaitu yang pertama adalah tentang buku ajar, yang kedua tentang presentasi, dan yang ketiga adalah tentang video pembelajaran hukum Newton. Kalau kita klik misalkan video pembelajaran tentang hukum Newton dari peserta didik, maka kita akan dapatkan video yang bisa kita lihat untuk belajar tentang hukum Newton. Caranya kalau peserta didik, ini tinggal diklik saja, maka dia akan bisa berjalan di Halo layar. guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online. Video seri cepat paham hukum Newton. Peringatan, video ini dapat menyebabkan kecanduan. Video teman-teman, pada video ini Pak Wisnu akan bahas hukum. Oke. Jadi itu contohnya. Jadi di dalam halaman muka peserta didik, mereka akan mendapatkan 3 materi baru ini. Kalau kita lihat di presentasi, di sini juga ada presentasi. Kalau diklik bisa kita buka atau kita download juga bisa, memungkinkan untuk di-download. Ini adalah halaman muka dari peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama tentang 3 hal. Kita ulangi kembali. Yang pertama adalah membuat kelas. Kemudian yang kedua adalah mendaftarkan siswa dan juga guru jika di dalam kelas lebih dari 1 guru. Kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan materi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana cara membuat ujian ataupun kuis. Untuk membuat ujian maupun kuis, kita bisa masuk ke dalam menu Classwork di sini. Kemudian bisa kita tambahkan create, kemudian quiz assignment. Jadi jangan yang assignment saja, tapi quiz assignment ini. Tinggal kita klik. Kemudian di sini ada menu. Ada judul, kemudian instruksinya, di sini instruksi. Kemudian dilengkapi juga dengan add, seandainya kita membutuhkan upload di dalam assignment ini, di dalam quiz ini, di dalam soal ini. Kemudian dilengkapi juga dengan Google Form yang merupakan link ataupun link dari Google Form yang masih kosong. Oke, saya beri, kita coba untuk mengisi dari soal ini. Detailnya adalah tentang hukum Newton. Kemudian instruksinya, pilihlah jawaban yang paling benar. Misalkan seperti itu. Kemudian kita tidak perlu menambahkan add di sini. Kita bisa langsung ke blank quiz. Blank quiz ini akan langsung memiliki link terhadap titel hukum Newton ataupun soal tentang hukum Newton yang kita buat. Selain dari settingan di sebelah kiri yang ada di sini, kita juga memiliki settingan yang ada di sebelah kanan. Di settingan yang sebelah kanan ini, itu meliputi 1, kelas apa yang bisa mengerjakan atau yang dia akan diberikan tugas tentang hukum Newton. Misalkan kita tidak hanya 1 kelas ini, hukum Newton kita mengajar di semua kelas misalkan. Maka soal ini bisa diakses oleh semua kelas, tinggal kita centang saja Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau fokus kelas ini hanya soal ini hanya untuk kelas fisika, maka centangnya cukup di kelas fisika saja. Ini adalah for-nya untuk siapa. Kemudian di kelas fisika, apakah untuk semua siswa? Jika untuk semua siswa, maka kita bisa centang di sini. Kebetulan yang jadi siswa baru 1 orang. Tapi kalau misalkan banyak yang jadi siswa, maka kita bisa menentukan soal ini untuk siapa. Misalkan soal ini adalah soal untuk remediasi. Maka kita bisa tentukan siapa siswa-siswa yang bisa membaca ataupun mendapatkan soal tentang hukum Newton remediasi ini. Oke, kita contohkan, kita ambil 11 MIPA 3 misalkan. Oke, 2 kelas, kita coba.
kebetulan karena ini kelas utamanya adalah kelas fisika, maka kelas-kelas yang lain itu tidak bisa kita pilih siswanya. Tapi kalau seandainya kelas yang lain menjadi kelas utama, maka anggota dari kelas-kelas tersebut bisa kita pilih siapa saja yang berhak menerima soal maupun yang tidak berhak menerima soal ini. Kemudian kita bisa juga mengatur poinnya, apakah 100 atau tergantung dari kita. Kemudian kita bisa menentukan juga kapan terakhir siswa mengirim jawabannya. Kita isikan di sini di due date-nya. Kita bisa klik di sini, kemudian kita tentukan. Misalkan soal ini jawaban hanya bisa diterima hari ini jam 4 sore. Maka kita klik sekarang adalah tanggal 9, kemudian time-nya adalah jam 4 sore, 16.00. Kita ketik 16.00, kemudian kita klik enter. Oke, di sini jadi due date-nya atau batas pengiriman tanggal jam tugasnya adalah jam 4 sore. Topiknya silahkan, apakah tentang impuls atau tentang hukum Newton, tentunya karena ini tentang soal hukum Newton, bisa kita pilih hukum Newton. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita klik assign. Tentunya setelah kita mengisi kuisnya. Di sini kita bisa klik blank kuisnya. Setelah kita atur sebelah kanan seperti ini, kita sudah tentukan untuk kelas berapa, oleh siapa saja yang bisa menerima, kapan terakhir mengirimkannya, dan topiknya tentang apa. Kemudian kita bisa mengisi kuisnya. Ini adalah blank kuisnya, kuis yang kosongnya. Kita tuliskan saja. Oke, ini tentang questionnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Form ini, karena setiap PTS kita juga sering menggunakan ini, ataupun soal-soal ketika kita melakukan ulangan, kita juga bisa menggunakan ini. Biasa menggunakan ini. Contohnya misalkan, contoh soalnya. Oke. Oke, kemudian kita pilih. Berikutnya, kalau kita menghendaki jawaban dari masing-masing siswa itu berbeda, tidak berurutan semacam ini, maka kita bisa klik di sini, kemudian shuffle option order. Jadi kita shufflekan sehingga nanti siswa itu menerima jawaban itu berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain dalam hal urutan. Bisa siswa satu urutannya seperti ini, siswa dua itu akan berbeda. Ini jadi nomor 1 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk memberikan jawaban, maka kita klik answer key. Kita klik poinnya berapa, satu soal ini, misalkan satu soal ini poinnya 100. Ini saya memberikan satu soal saja sebagai contoh. Jawabannya adalah ini. Kita klik down. Selesai. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa mengatur dari soal yang kita buat ini. Kita kasih nama di sini, jangan blank quiz. Kita bisa mengatur juga tampilannya. Ini general settingnya. Apa kita mau mengumpulkan alamat email? Kalau seandainya kita membutuhkan alamat email dari siswa, maka kita bisa centang di sini untuk collect email address. Jadi siswa yang memberikan tanggapan dari soal ini, kita bisa mengkolek emailnya. Kemudian
apakah kita membatasi satu siswa hanya boleh mengirim 1 kali jawaban saja? Jika itu yang dikehendaki oleh Bapak Ibu guru, maka kita klik limit to one response. Jadi satu akun Google hanya bisa mengirim jawaban 1 kali. Gitu. Kemudian apa kita pengen siswa itu bisa mengedit setelah memberikan jawaban? Kalau itu yang dikehendaki oleh guru, maka tinggal diklik. Tapi kalau kita tidak menghendaki siswa bisa mengedit, setelah submit atau setelah memberikan jawaban, jangan kita centang di sini. Kemudian berikutnya presentasi di sini. Di sini confirmation message itu bisa kita isi dengan kata-kata kita jika siswa telah memberikan jawaban dari kuis yang kita berikan. Misalkan terima kasih telah menjawab dengan baik. Misalkan seperti itu. Kemudian di sini di kuisisnya kita bisa tentukan apakah siswa bisa melihat jawaban yang benar ataukah tidak diperkenankan melihat jawaban. Kalau siswa tidak diperkenankan melihat jawaban, maka correct answer ini jangan dicentang, kita biarkan kosong. Karena di sini, di poin ini, responden dapat melihat jawaban yang benar. Kalau ini terjadi, maka ada kemungkinan kalau kita menggunakan soal ini berulang, atau menggunakan soal ini di kelas yang lain, maka akan digunakan untuk melakukan kecurangan. Karena jawaban yang benar sudah muncul di sini. Sehingga untuk meminimalkan proses tersebut, atau meminimalkan proses melihat jawaban ini, siswa melakukan kecurangan, kita jangan berikan jawaban yang benar terlebih dahulu. Jadi correct answer-nya kita jangan centang. Kemudian jawaban yang salah apakah kita akan tunjukkan? Kalau itu memang masih digunakan oleh kelas yang lainnya, maka ini pun kami sarankan jangan dicentang. Oke. Kalau point value itu artinya jumlah dari poinnya yang terkumpul. Kalau Bapak Ibu menghendaki siswa mengetahui nilainya, silahkan dicentang. Tapi kalau tidak menghendaki siswa untuk tidak mengetahui nilainya, tidak perlu dicentang. Oke, baik. Demikian. Kemudian berikutnya adalah setelah ketiga hal ini kita setting, dari kuisnya, dari presentasinya, dan dari generalnya, kemudian kita klik save. Oke, kita coba di sini. Sudah ngeling ya Bapak Ibu? Di sini ngeling. Kalau kita assign di sini, maka soal tadi itu akan muncul di sini. Bentuknya seperti ini, hukum Newton. Ini dikirimkan ke satu orang. Kemudian petunjuknya adalah pilihlah jawaban yang paling benar. Kemudian tinggal diklik. Kalau kita klik, kita akan masuk ke dalam halaman soal. Kita akan masuk ke dalam halaman soal semacam ini. Ini adalah tampilan dari Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya kita akan tinjau tampilan dari siswanya. Bagaimanakah siswanya melihat postingan yang baru kita berikan berupa soal. Di sini tertulis Anwar Muhtarom memposting tugas baru tentang hukum Newton. Jadi di sini tertulisnya adalah tugas baru, bukan materi baru. Kalau yang tadi 3 hal yang sudah kita presentasikan adalah tentang materi baru, kemudian yang ini adalah tugas baru. Kalau kita klik, maka kita dapatkan di sini ada sebuah kuis. Di sini ada sebuah kuis, kemudian ditentukan poin yang maksimal yang dapat diperoleh adalah 100 poin. Tenggatnya adalah jam 4 sore. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian kita tinggal klik saja Google Formulirnya. Kemudian di sini minta akses. Kenapa minta akses? Karena dari settingannya kita belum setting ini.
Oke, di sini. Oke, di sini dari siswa ketika mengklik formulir, Google formulirnya, maka dia bisa mengakses. Kemudian dia bisa mulai mengerjakan soalnya. Contoh misalkan dia, kalau kita lihat urutan dari soalnya itu, jawaban dari soal ini sudah diacak. Tadi benda diam dan bergerak konstan itu ada di option terakhir. Benda diam, benda bergerak itu ada di option 2. Kita lihat di sini optionnya itu sudah acak. Kenapa acak? Kita ulangi kembali. Tadi kita sudah memberikan shuffle option. Jadi jawabannya itu diacak. Ketika kita klik shuffle option order, maka jawaban yang tadinya urutannya seperti ini, maka akan diacak. Berubah menjadi seperti ini. Dan setiap siswa akan mendapatkan urutan yang berbeda. Oke, kita kasih contoh misalkan yang ini jawabannya tadi, kemudian kita kirimkan. Oke, kita tandai telah selesai. Jadi setelah menyelesaikan soal tadi, sudah kita kirim, maka kita tandai telah selesai. Kemudian ini adalah siswa yang mengerjakan dari sudut pandang siswa. Kalau dari sudut pandang kita, maka kita akan melihat bahwa di sini telah tersimpan satu respon dari siswa. Ada yang telah menjawab. Dan jawabannya adalah benar dengan skor 100. Di sini hasil jawaban siswa ini bisa kita kumpulkan atau kalau sudah selesai misalkan, maka kita bisa download dalam bentuk Excel. Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya kita ketik menu di atas ini, di sini, kita create spreadsheet. Kita create di sini, kita klik create-nya, kemudian kita tunggu hasil dari bentuk Excel-nya. Di sini kita lihat waktunya adalah jam 14.22 lebih 22 detik, emailnya adalah ini, skornya 100 dan jawabannya adalah ini. Ini bisa kita download dalam bentuk Excel dengan cara ketik file, download, kemudian Microsoft Excel. Nah, di sini adalah hasil downloadan dalam bentuk Excel. Jadi setelah selesai mengerjakan tugas siswa, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya dalam bentuk Excel. Demikian saya kira yang bisa dapat kami paparkan terkait tentang Google Classroom. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan, kami mohon dipandu dari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Anwar atas paparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi acara yang berikutnya, adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, kita belajar bersama. Mungkin ada yang tadi kami sampaikan terlalu cepat atau ada yang belum dipahami dengan sempurna. Kita belajar bersama. Mungkin di antara Bapak Ibu pastinya ada yang lebih expert di dalam penyusunan Google Classroom ini. Kita sharing bersama. Silakan. Ya, silakan.
Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Saya kan sudah menggunakan Google Classroom di anak saya ya Pak. Nah, apakah itu bisa digunakan, saya tambahkan kelas atau saya harus bikin baru dari pertama? Dalam hal membuat Google Classroom-nya. Oke, jadi Ibu Berita sudah punya kelas gitu, sudah punya kelas, kemudian akan menggunakan untuk kelas yang baru. Iya, oke, ya. Oke, saya sarankan bisa membuat kelas yang baru, sehingga kelas yang lama rekodnya itu tidak hilang. Jadi bisa menambahkan dengan strategi misalkan 10 IPS 1 2020-2021. Jadi kita tidak tertukar. Nah, kelas itu. Nah, kemudian arsip di dalam situ berupa kumpulan tugas, kumpulan nilai itu tidak hilang ketika tidak kita hilangkan kelasnya. Oke. Terima kasih Pak Anwar. Baik Guru, terima kasih kembali. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Demikian ya. Pak Anwar. Ya baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Anwar, kalau misalnya menggunakan Google Classroom ini, kalau kita mau mengadakan Google Meet, pertemuan melalui Google Meet, apakah bisa langsung menginvite murid-murid yang di kelas, atau seperti manual kita tetap share hanya linknya saja sehingga siswa harus mengklik linknya, atau bisa langsung siswa bergabung, kita invite melalui Google Meet-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Gabriel. Jadi sebelum masa pandemi ini Google belum familiar dengan Google Meet, tapi untuk saat ini fasilitas Google Meet itu sudah familiar kita gunakan, dan itu bisa kita juga tambahkan di dalam Google Classroom. Oke, kita lihat di sini sebentar. Di sini kelas kita bisa menambahkan link dari Google Meet dengan cara kita menggenerate Meet link ini. Jadi di menu ini tinggal kita klik. Oke. Nanti kita akan dapatkan kode, dan ini akan mengundang kepada siswa untuk bergabung ke dalam kelasnya, kelas fisika yang kita buat ini. Ini Meet linknya. Oke. Jadi bisa kita tambahkan untuk saat ini, dan ini menu baru. Oke, demikian Bapak Abil. Oke, terima kasih Pak Abil. Terima kasih Pak Anwar. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu acara penutup. Di sini saya akan memberikan rangkuman ringkasan tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga memberikan wawasan dan kiranya kita semakin berkualitas, semakin kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan di masa ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Semoga
apa yang kita dapatkan hari ini demi kemajuan sekolah kita. Sukses untuk kita semua. Amin. Acara yang terakhir adalah doa yang akan dibawakan oleh Bapak Aryono. Foto dulu Bu Margaret. Ya Pak. Foto dulu, foto dulu. Oh, Foto dulu. foto. Oh iya, maaf Bu. Fotonya. Maaf. Oke, sekarang kita siap foto dulu. Nyalakan kameranya ya. Oke. Udah semua. Ya Pak Anwar. 1, Baik. 2, 3. Oke. Halaman 1. Iya. Kemudian halaman kedua. Halaman 1, halaman 2. Halaman kedua. Kami screenshot 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, doa penutup oleh Bapak Aryono. Hah? Ya, punya ada enggak ya? Pak Aryono. Absennya ada enggak? Pak Amin, Pak Manto. Oke, kalau begitu doa penutup dibawa oleh Pak Romanto. Ustadz Manto. Oh, Pak Ustadz Manto, maaf Pak. Oh, Pak Amin. Arpot Ustadz. Maaf. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada siang hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk menunaikan kewajiban kita yaitu belajar dan belajar. Hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar sebagai narasumber yang telah memberikan ilmu banyak-banyak kepada kita semuanya, tulus ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, ilmu yang diberikan dapat kita sampaikan ke anak didik kita, bermanfaat buat bersama. Untuk menggapai semua itu, marilah kita sampaikan, kita panjatkan doa. Semoga apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beragama Islam mohon ikuti saya, yang beragama lain silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manto.